Yang saya hormati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Abdullah Azwar Anas, ini sahabat saya. Kami sudah lama bekerja sama. Kepala Badan Pusat Statistik Bapak Margo Yuwono, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bapak Laksana Trihandoko, Pak Hinsa Siburian, BSSN, Pak Muhammad Aris Marfai, beliau di sebelah situ. Ibu Mira, enggak hadir Ibu Mira. Enggak hadir, sekaligus ngabsen jadi ini. Pak Zainal Fatah hadir ya? Itu beliau ada, Pak Sekjen ya. Pak Zudan tadi saya lihat ada, Pak Zudan hadir. Itu ya Pak Zudan. Kalau Pak Zudan ini Pak Azwar kenal beliau? Kita di DPR beliau masih kepala seksi itu, eselon 3 ya, eselon 4. Sekarang eselon 1. Dan Pak Azwar Anas sudah jadi menteri ya. Yang mewakili Kementerian Keuangan, dan Pak Wakil Bupati Kuburaya tadi beliau hadir. Siapa lagi yang saya belum baca? Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Bapak Gatot. Yang ganti Ibu Mira ya. Itu Pak Gatot. Ini LKPP. Ya. Tempatnya Pak Azwar dulu nih. Dan para pegiat atau kelompok kerja Forum Data Indonesia tingkat pusat, pejabat eselon 1 dan eselon 2 di seluruh kementerian dan lembaga termasuk Bappenas, para wali data kementerian, Kepala Bapeda dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi, dan hadirin yang saya hormati. Saya juga ingin menyapa para Kepala Bapeda dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia, serta peserta lainnya yang menyaksikan secara daring melalui channel YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sekali lagi marilah kita naikkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa hadir pada acara Grand Launching Portal Satu Data Indonesia tahun 2022. Acara ini merupakan manifestasi dan pengakuan kita terhadap pentingnya data, dan apapun upaya kita dalam penyelenggaraan data, semuanya akan bermuara pada fungsi dan wajah dari portal Satu Data Indonesia. Pada berbagai kesempatan, dan khususnya pada pidato kenegaraan di DPR pada tanggal 16 Agustus 2019, Presiden menyampaikan bahwa data adalah sejenis kekayaan baru bangsa kita. Dan ketika dalam pelaksanaan sensus penduduk tahun 2020, beliau juga menyampaikan data itu seperti minyak baru, seperti new oil, bahkan lebih berharga dari minyak. Dan data menjadi valid
sebagai salah satu kunci pembangunan. Sederhana saja, tadi saya sampaikan pada Pak Menpan RB, kalau kita bicara soal yang paling dekat dengan kepentingan nasional kita adalah soal pangan. Kalau pangan itu kan berarti beras. Begitu beras, kita mau tanya kenapa kita impor dan kita punya jaga-jaga untuk impor, dan kemudian berapa produksi, berapa yang ada di stok nasional yang dipegang oleh Bulog, bagaimana dan seterusnya. Datanya sampai hari ini Pak Azwaranas, nggak ada yang satu, nggak ada yang sama. Itu luar biasa, dari tahun ke tahun kita punya soal seperti ini. Beda halnya begitu kita bicara soal current account, transaksi berjalan, karena semuanya berujung data itu di Bank Indonesia, dengan sederhana mudah kita dapat. Begitu juga dengan data yang lain yang biasa kita gunakan. Jadi luar biasa pentingnya data itu. Karena itu arahan Bapak Presiden dituangkan dalam Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang menugaskan kepada seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah, termasuk pemerintah daerah, untuk bekerja sama, berkolaborasi, menata kelola penyelenggaraan data di Indonesia. Dan yang paling penting adalah membuat data pembangunan itu valid, kredibel, akurat, mutakhir, dan mudah diakses. Tuntutan ini tentu menghadapi tantangan dalam penata kelolaan data yang begitu beragam di tanah air, mulai dari tantangan teknis maupun yang non-teknis. Beragamnya cara atau metodologi yang digunakan dalam menggunakan data sehingga menghasilkan data itu tidak berstandar dan akhirnya tidak bisa diperbandingkan. Sekali lagi, karena datanya tidak standar basisnya, maka tidak bisa diperbandingkan. Data yang sama diproduksi oleh institusi yang berbeda akan menghasilkan data yang berbeda, sehingga tidak tahu data mana yang akan dipakai untuk pengambilan keputusan. Tidak ada metadata baku yang memberikan informasi tentang data. Acuan kode referensi juga berbeda-beda. Sedangkan pada tantangan non-teknis, ya ego sektoral kita masih cukup besar, terutama dalam interoperability, berbagi pakai data, sehingga seringkali data itu ownership-nya itu bukan lagi ownership namanya, ya posesif, bukan ownership tapi posesif. Jadi data itu dipek dewe itu, nggak bisa dibagikan. Wah ini jangan gitu. Dan dia tersimpan dalam beragam repositori di kementerian, di lembaga, dan di daerah. Maka diperlukan sebuah standarisasi data, baik konsep maupun metodologinya, yang nanti diterangkan dalam metadata yang baku, serta mengacu pada kode referensi yang disepakati, dan itu sebuah keniscayaan, termasuk nanti bagaimana keinginan kita untuk mau membagi pakaikan data itu. Sampai tingkat mana data itu bisa kita bagi pakaikan. Kebutuhan terhadap seluruh data yang bisa diakses dalam satu wadah menjadi sangat penting. Karena itu portal Satu Data Indonesia mudah-mudahan dapat menjadi satu solusi. Portal Satu Data Indonesia itu kira-kira bisa berfungsi sebagai marketplace data pemerintah, yaitu yang mempertemukan supply dan demand terhadap data.
Jadi kita punya marketplace yang namanya Satu Data Indonesia. Dalam hal ini portal Satu Data Indonesia. Karena itu portal ini harusnya terhubung ya dengan seluruh portal data di masing-masing kementerian, lembaga, dan daerah. Beragam jenis data, baik itu statistik, spasial, maupun keuangan di seluruh strata pemerintah itu akan bermuara di portal Satu Data Indonesia, sehingga portal Satu Data Indonesia diharapkan menjadi single source of truth and the ultimate source of government data in Indonesia. Ini cita-citanya amat tinggi sekali. Mudah-mudahan dia menjadi data yang benar-benar kredibel, tunggal gitu, tidak ada yang, karena tadi standarisasinya sudah jelas sehingga cara membacanya pun menjadi cara membaca yang sama. Kita sekarang sudah masuk di era serba digital, era di mana data adalah salah satu kebutuhan utama sekaligus ketersediaan data yang demikian luar biasa banyaknya. Aplikasi-aplikasi dibangun, baik yang dilakukan oleh pelaku ekonomi maupun pemerintah dan untuk menghasilkan data. Banyak orang menganggap ini karena sudah sekarang kita itu kan suka banyak follower gitu ya, follower dalam pengertian kagetan gitu. Jadi kalau lagi musim startup, semua startup. Everything we do startup. Dan begitu startup jadi seakan-akan startup menyelesaikan masalah lalu ini. Sebenarnya itu biasa-biasa saja. Saya hari ini sedang belajar bahasa coding. Dan saya belajar bahasa coding dengan siapa? Saya punya cucu umur 6 tahun, Dava itu yang bisa jalan sama saya. Dia jauh lebih cepat dari saya bahasa coding. Ya. Jadi blok program itu dia bikin. Dulu waktu di ITB saya belajarnya Fortran, susah sekali itu. Fortran. Sekarang sederhana sekali dan dia sudah loncat gitu. Dia sudah cepat bisa bikin animasi anak usia 6 tahun. Bisa game gitu. Dan kita kan sekarang memang game. Istilah semua kita game changer apa segala macam. Tapi memang kadang-kadang kita salah kaprah terhadap ini. Gitu. Jadi saya setuju sebenarnya dengan Mas Menteri bahasa coding Menteri Pendidikan. Bahasa coding itu harusnya menjadi diajarkan dari tingkat kelas 1 SD. Karena buktinya anak-anak itu jauh lebih cepat dari kita. Saya itu kan biasanya dipanggil Bapu sama Dava. Jadi dia ambil gambar seperti apa itu yang dari Rusia itu, dia bilang ini Bapu. Terus Bapu ngejar dia, gitu. Bayangin, dia bisa melakukan hal seperti itu yang saya tidak bisa bayangkan di zaman saya dulu, gitu. Jadi kalau cuma soal digitalisasi, saya ingin ingatkan kita semua jangan salah kaprah. Karena kita juga harus punya knowledge yang pas, biar kita bisa mampu memanfaatkan. Kalau enggak ya kita jadi follower aja. Saya mau tanya di seluruh kita punya gadget yang luar biasa itu, berapa persen sebenarnya maksimal kita manfaatkan? Hanya untuk terima telepon, teks, searching, googling, apalagi game, apa coba. Padahal dia punya kemampuan jauh lebih banyak gitu. Tapi kita cuma sampai situ. Begitu kan kita punya komputer, etc. Tapi anak-anak sekarang yang harus kita bersyukur adalah mereka jauh lebih maksimal menggunakan peralatan-peralatan itu dibandingkan kita. Dan sekarang inilah era serba digital yang memang tak terelakkan oleh kita. Dulu kan kita nggak bisa tahu misalnya kalau kita punya radar 24 itu, saya nggak tahu ada yang punya apa enggak. Kita bisa tahu pesawatnya Pak Tri itu benar nggak terbang jam berapa dari Bali dan sekarang positioningnya di mana. Itu terbuka, semua orang bisa lihat. Jadi nggak bisa bohong lagi. Pak Arso naik pesawat apa gitu, GA berapa. Itu begitu dilihat tuh banyak sekali pesawat yang mau masuk di
di Halim atau mau masuk di Cengkareng. Terus kita bisa trace ini pesawat mana. Itu kalau kita hanya sebagai end user, pemakai, itu berhentinya di situ. Tapi kunci dari kita semua seperti dikatakan bahwa data itu adalah sebuah kekayaan. Dan kekayaannya itu adalah untuk pengambilan keputusan yang tepat. Kita misalnya dalam pemberian bantuan sosial, itu bagaimana kita mengurangi error, ya. Errornya itu kan terlalu banyak. Baik yang seharusnya orang dapat tetapi tidak dapat, seharusnya orang yang dapat tidak mendapatkan, yang tidak mendapatkan, dan seterusnya. Jadi itu menurut saya gregetannya kita dengan Satu Data Indonesia dari tahun 2019 dan sekarang 2022, sudah mau 2023. Dan kalau dilihat aplikasi yang dibikin oleh pemerintahan daerah di seluruh Indonesia juga luar biasa banyaknya. Tapi menurut saya itu hanya menunjukkan show, tontonan, showing, tapi nggak efektif. Tidak, misalnya untuk bikin pelayanan publik, oke, dia lakukan ini. Kan itu dalam pengertian dia melakukan pelayanan publik. Padahal yang kita inginkan adalah di atas itu lagi. Data, misalnya gini. Kita ingin tahu, ya kebetulan di IKN saja deh. Kami bikin di IKN itu untuk membuat tanah itu clean and clear. Bayangin ini, kepala BIG ada di sini, ya, untuk kasih lihat lahannya itu. Masya Allah, saya nggak bisa bicara deh. Nah ini saya ingin ingatkan semua. Nah satu contoh misalnya aplikasi kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran Krishna yang ada di Bappenas dan aplikasi sistem aplikasi keuangan tingkat instansi Sakti di Kementerian Keuangan, aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan dan aplikasi monitoring dan evaluasi dan aplikasi-aplikasi lain yang sudah mulai menggunakan dan menghasilkan data. Data itu semestinya bisa terintegrasi dengan baik sehingga dapat melakukan sebuah analisa yang digunakan dalam penyusunan dan perumusan kebijakan. Contoh misalnya kami Krishna dan Sakti baru kita akan mulai di tahun depan. Ya mudah-mudahan dengan begitu orang melakukan key in untuk penganggaran dan itu tidak lagi ke dua tempat. Kolaborasi antar instansi pemerintah itu sekali lagi penting. Jadi maksud saya begini, kita sudah ego sektoral, kita bekerja silo secara offline. Saya khawatir kita sudah punya portal Satu Data Indonesia, tetap saja cara kerja yang di offline itu ego sektoral dibawa ke Satu Data Indonesia. Nah, itu tadi posesif, bukan mau sharing dan memang pada tingkat mana data itu bisa diinteroperability-kan, monggo gitu. Mana yang tidak. Data Krishna dan data Sakti, data Sirup tidak bisa berdiri sendiri karena mereka akan kehilangan makna kalau mereka berdiri sendiri. Mereka harus terhubung dan saling terkait sehingga kita dapat melihat benang merah keterkaitan data dan informasi yang tersedia sesuai tipe akses yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang tercatat di metadatanya. Jadi benang merah tersebut itu yang akan menghasilkan satu policy yang kita harapkan bersama. Dalam konteks ini, nah ini di tempatnya Pak Pan RB, keterkaitan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan Satu Data Indonesia menjadi sangat penting dan dibutuhkan. Pengembangan aplikasi di SPBE akan sangat berhubungan dengan data yang dihasilkan, yang harus ditata kelola. Pengembangan infrastruktur jaringan dan pusat data nasional sangat berkaitan dengan prinsip interoperability atau berbagi pakai di Satu Data Indonesia. Arsitektur data dan informasi di sistem pemerintahan berbasis elektronik menjadi dasar dalam kategorisasi untuk Satu Data Indonesia. Nah, ini yang kita lihat di sini adalah kesiapan infrastruktur. Tetapi
saya disampaikan oleh Pak Joni Plate yang sekarang sedang sebentar lagi menyambut Natal di kampungnya. Jadi kita mau bangun pusat data nasional yang luar biasa. Kita bikin di 3-4 tempat termasuk ini. Itu kan dalam rangka kita punya national cloud. Saya punya pengalaman ini. Ketika kami ke Google, itu mereka menawarkan bagaimana kalau kita cloud-nya itu biar mereka yang ngurusin. Begitu Pak Hinca. Jadi kita nggak perlu katanya. Security-nya dia jamin. Jadi kalau data itu misalnya Suharso gitu, ratusan Suharso. Suharso begitu masuk di tempatnya mereka itu pecah jadi SUHARSO dan terbang ke seluruh dunia. Itu hanya bisa di-retrieve oleh yang punya otoritas. Gitu mereka yakinkan kita. Jadi kita cuma langganan aja. Ini kan sebenarnya cuma menghitung mana yang lebih efisien. Ya suruh mereka urus atau kita bikin pusat data sendiri. Jadi kita punya national cloud sendiri infrastrukturnya. Nah, ini gimana caranya kita menjaganya itu nanti dan seterusnya. Ini menurut saya tanya pada Google siapa aja yang pernah ikut. Salah satunya beberapa banyak negara bagian di Amerika Serikat diurus sama Google. Ada beberapa kementerian tertentu di Amerika Serikat dipegang oleh Amazon. Jadi rupanya tidak perlu itu national cloud itu dipegang oleh mereka. Tapi security-nya mereka kasihkan. Dan security-nya ada semacam kayak BSSN itu. Nah, ini memang unda-undi caranya kita menghitung ini. Ya, karena itu kayak tadi kan, itu sebuah kekayaan. Tapi kekayaannya ini kan di cloud yang harus di-retrieve untuk bisa kita lihat. Jadi kolaborasi yang tadi SPBE dan SDI mudah-mudahan bisa terwujud karena ini akan menjawab tantangan yang sangat besar untuk menata kelola data di Indonesia sehingga data benar-benar kredibel, valid, berkualitas, mudah diakses dan terwujud. Tadi telah dijelaskan mengenai workshop gotong royong data pada bulan Oktober dan November lalu yang telah dilaksanakan dalam 8 seri dan itu untuk mendiskusikan, mengkoordinasikan dan mengumpulkan data prioritas tahun 2022 dan mengusulkan usulan data prioritas pada tahun 2023. Dan masih banyak sekali menurut saya yang saya punya catatan saja di sini. Menurut yang saya terima, ini sudah tersedia sistem katalog data nasional yang menjadi marketplace data dengan standar berbagai pakai, data BPS dan BIG, sesuai standar internasional tadi yang dijelaskan SDMX untuk data statistik dan ISO 10115 untuk data spasial. Sistem katalog data nasional ini berisi metadata dan link ke sumber data yang tetap disimpan dan dikelola oleh KL masing-masing sehingga pada tingkat tertentu mana yang bisa diinteroperability-kan dan dibagi pakaikan. Sudah mulai terjadi aliran data dari sebagian besar KL dan sebagian besar provinsi. Mekanisme penyusunan data prioritas sesuai RKP, SDGs dan kebutuhan mendesak sudah terbentuk. 70% data prioritas 2022 yang telah dilaksanakan. Telah terkumpul usulan kebutuhan data prioritas untuk tahun 2023 dari hampir 90% KL. Ini membuktikan dari sisi demand driven, pengumpulan data mulai terjadi. Jadi pengumpulannya sehingga satu data Indonesia sudah lebih mudah untuk mengumpulkan data link atau link data dalam SKDN dari seluruh KL.
Seluruh sistem dan sebagian besar panduan sudah ada, sudah tersedia, dan pemeriksaan data untuk memenuhi prinsip Satu Data Indonesia sudah segera dilakukan. Sudah mulai ada data dan sistem analitik untuk beberapa isu strategis. Salah satu turunan yang sedang kita kerjakan adalah Reksosek yang dikepalai oleh BPS dan tempatnya Pak Zudan. Kemudian termasuk untuk menangani P3DN dan stunting. Tapi masih ada beberapa hal yang kurang. Data yang terkumpul dalam portal SDI belum memenuhi prinsip Satu Data Indonesia. Jadi proses pemeriksaan data segera harus dilakukan oleh wali data masing-masing serta pembina data. Tadi saya sudah bilang 70%, ini kan mengenai partisipasinya. Tapi begitu kita bicara kuantiti datanya dan kita periksa nanti di quality datanya, itu terkumpul masih sangat sedikit. Jadi perlu ada clearance kegiatan pendataan. Data dari Pemda masih rendah kualitasnya dan masih tidak konsisten dengan agregasi nasional. Perlu adanya penetapan tata kelola pengumpulan dan pemeriksaan data melalui Dirjen Bangda, Bina Bangda Kemendagri, dan pembina data dalam hal ini BPS, BIK dan Kemenkeu. Itu saya kira perkembangan yang lain. Selebihnya saya ingin mengajak seluruh komponen baik yang ada di pusat maupun di provinsi, kabupaten dan kota untuk meningkatkan kesadaran kita bersama tentang pentingnya data dalam satu kebijakan pembangunan dan membudayakan betapa data itu bisa menjadi kekayaan bersama dan menjadi kepentingan bersama, menjadi yang sehingga kita bisa menghasilkan kebijakan yang tepat. Demikian yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan dengan grand launching portal Satu Data Indonesia ini satu langkah besar kita lakukan untuk menyambut portal Satu Data Indonesia, dan mudah-mudahan kita mencapai cita-cita yang kita inginkan. Banyak negara yang bisa kita contoh, tapi memang sebagian besar bukan negara besar dalam pengertian jumlah penduduknya. Contoh negara yang mungkin kita mau lihat itu Estonia. Estonia itu saya kira satu contoh yang baik. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak punya kesempatan bisa lihat Estonia, bagaimana mereka bisa memanfaatkan digitalisasi dalam pengertian yang sesungguhnya. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.